Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sebagai keabadian dewa tingkat kedua, kamu seharusnya tahu kesenjangan besar di antara kita. Namun kamu masih sangat berani menampilkan 3 trik rendahan seperti ini. Sepertinya kekalahan Suruyu telah memberimu kepercayaan diri. Tapi itu bagus. Dengan cara ini, kamu bisa mati dengan cepat dan dapat dianggap menghilangkan satu semut sensi. Setelah pria itu selesai berbicara, gelombang kecut yang tak terlihat segera menyebar. Shoyan yang berada ratusan kaki jauhnya merasakan sesak di dadanya. Ini adalah serangan Sonic yang dapat merusak jiwa seseorang. Untungnya, dengan kekuatan jiwa di tingkat domain Shoyan, serangan ini hanya membuatnya sedikit linglung. Pada saat ini, meskipun 3 keterampilan bertarung yang ditampilkan Shoyan sangat hebat, tapi seperti yang dikatakan pria itu, semuanya tampak sangat rentan di bawah kesenjangan kekuatan yang besar. Dengan suara gemuruh, semuanya dihancurkan berkeping-keping. Di sisi lain, Shoyan juga mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia memikirkan cara untuk pencegahan. Senior, bisakah kamu memberiku hujan badai? Shoyan mentransmisikan suara jiwa ke Tianwu. Sejak Tianwu muncul, bintang ini sudah menjadi gerimis. Namun itu saja tidak cukup untuk mendukung keterampilan bertarung di tingkat kuno Shoyan. Shoyan segera membuat perhitungan dalam pikirannya tentang cara yang dia miliki sekarang. Masih ada 2 kristal hujan lagi yang diberikan Tianwu padanya. Ini ada kartu truf dan jurus pembunuh terkuat Shoyan saat ini. Selain itu, ada 3 transformasi abadi dan iblis yang dapat meningkatkan kekuatan Shoyan. Tetapi seberapa besar peningkatannya tidak diketahui. Meskipun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, Shoyan masih memikirkan cara untuk menang. Jika hanya ada 1 titik ketakutan saja, tidak akan ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Tak lama setelah Shoyan mengirim pesan, cuaca yang sudah redup menjadi semakin redup. Hujan deras akhirnya datang. Shoyan tidak menghalangi hujan yang turun di tubuhnya. Keterampilan bertarung yang diwariskan Tianwu kepadanya dapat memadatkan air hujan, dan aturan kekuatan hujan juga berpengaruh pada Shoyan. Auranya mulai meningkat terus-menerus, dan bahkan jika aura pria yang bergegas ke arahnya menyebar dan menghalangi hujan, itu tidak dapat diblokir sepenuhnya. Mengganti awan dan hujan, Shoyan melambaikan tangannya. Air hujan berkumpul dan berubah menjadi naga air. Itu tampak seperti yang dilakukan Tianwu sebelumnya. Beberapa naga air mengaum. Setelah menggunakannya sekali, Shoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung ini. Dia bisa mengendalikan air hujan dan mengubahnya menjadi tornado atau naga. Mengandalkan hujan badai yang dianugerahkan Tianwu, air hujan yang jatuh bisa diubah menjadi apa saja. Pikiran Shoyan bergerak lagi, dan semua air hujan di sekitarnya melonjak. Itu dengan cepat mengembun menjadi kepala yang besar. Monster macam apa ini? Ukurannya luar biasa. Tianwu yang mengamati di kejauhan tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati bayangan raksasa yang berkumpul di langit. Semua hujan dan lautan di tanah berubah menjadi tornado dan berkumpul di langit. Ini bentuk naga suci Yuyin. Saat kepala naga besar itu mengembun, penampilannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan Tianwu sepertinya mengenalinya. Apa yang dipadatkan Shoyan memang wujud suci Yuyin. Hanya saja memadatkan kepalanya sudah menjadi batasnya, dan itu sudah membuat Shoyan berkeringat. Namun, meskipun itu hanya 1 kepala naga, tetapi panjangnya mencapai puluhan ribu kaki. Sebesar meteorit yang jatuh, meski terkondensasi dari air, penampakannya seperti aslinya. Kemampuan pemahaman anak ini sungguh menakjubkan. Dalam waktu singkat, dia mampu memahami semua perubahan di dunia. Gumam Tianwu, melihat kepala suci Yuyin yang dipadatkan oleh Shoyan hanyalah kepala naga. Itu sudah sangat sulit bagi Shoyan, dan dia tidak dapat terus memadatkan tubuh aslinya. Shoyan hanya 2 kali melihat wujud asli suci Yuyin. Itu adalah tubuh asli Longyan. Setelah mengingatnya secara mendalam, dia akhirnya berhasil memadatkan bentuk kepalanya. Di bawah kendali Shoyan, kepala suci Yuyin yang terkondensasi oleh air hujan segera mengaum dan menelan ke arah pria itu. Di sisi lain, wajah pria itu akhirnya berangsur-angsur menjadi serius. Tidak disangka bahwa orang yang dia pikir bisa dia bunuh dengan mudah sebenarnya masih memiliki beberapa trik tambahan. Dengan cara ini, meskipun dia terus mengalahkan serangan Shoyan, dia tetap tidak bisa mendekati tubuh Shoyan. Trikmu ini tidak lebih dari lengan belalang sembah yang bertindak sebagai kereta. Tidak peduli seberapa banyak yang bisa kau keluarkan, pada akhirnya tetaplah sia-sia. Pria itu mengayang di udara.
Dia menarik nafas dalam-dalam. Seluruh dadanya membengkak, lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya. Jelas, tidak ada suara. Atau dengan kata lain, suara tidak lagi dapat ditangkap oleh telinga, tetapi dapat dilihat dengan mata telanjang. Dampak suara selapis demi selapis. Kepala besar Su Jiwin tiba-tiba terhenti dan mulai terkikis karena pengaruh gelombang suara. Pada saat yang sama, Xuan segera memanfaatkan kesempatan tersebut setelah melihat ini. Mungkin waktunya singkat, dan ini adalah salah satu dari sedikit peluang yang dapat ditunda. Xuan memegang damu di tangannya, dan energi agung melonjak dari lautan 10.000 roh pagoda emas. Dengan jumlah energi yang besar, cahaya biru yang keluar dari mata damu dengan cepat memadatkan batasan formasi. Lingkaran formasi dengan cepat mengembun, tetapi kekuatannya jelas tidak cukup. Dan lingkaran kedua dengan cepat muncul. Kecepatannya sudah sangat cepat, tetapi gelombang suara itu juga menyelimuti seluruh area sekitarnya, sehingga Shoyan masih terpengaruh. Rasa sakit yang menusuk langsung membuat jiwa Shoyan dalam keadaan linglung. Seolah-olah ada duri tajam yang menusuk ke dalam jiwanya. Shoyan sangat kesakitan, sehingga pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Tidak hanya jiwanya, bahkan tubuh fisiknya juga terpengaruh. Darah mengalir mundur dan langsung menyerang organ dalam. Rusak dan ledakan. Suara pria itu bergema. Xuan menggunakan kepala Su Jiwin yang terkondensasi oleh air hujan untuk bertahan selama puluhan nafas, yang sudah di luar kemampuannya. Tentu saja, itu juga melebihi ekspektasi pria tersebut. Sepertinya dia tidak menyangka Xuan bisa menggunakan metode seperti itu. Tapi ini bukanlah batas Xuan. Puluhan nafas pendek ini memberikan harapan pada Xuan. Lawannya memang sangat kuat. Dia adalah keabadian dewa tingkat keempat. Setidaknya, dia orang terkuat yang pernah ditemui Xuan selain Suqian Taiyi. Menghadapi kesenjangan yang begitu besar, mustahil untuk mengalahkannya mengandalkan keterampilan bertarung apapun. Oleh karena itu, Xuan memiliki satu rencana tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Di permukaan, pria itu berpikir bahwa kepala Su Jiwin modal Xuan untuk melawannya. Namun, dia tidak tahu bahwa itu hanyalah metode penundaan untuk mewujudkan rencana Xuan. Xuan yang memegang damu sudah membentuk formasi lingkaran ketiga. Tepat pada saat ini juga, kepala naga Su Jiwin itu hancur, dan gelombang sonik yang tak terbendung langsung menyapu tubuh Xuan. Dampak yang kuat membuat pikirannya menjadi kosong. Kemudian rasa sakit yang hebat memasuki jiwanya. Di bawah rasa sakit hebat ini, darah segar mengalir dari 7 lubang Xuan. Matanya diwarnai merah darah. Semut sensi, pergilah ke neraka. Gelombang tekanan menghantamnya. Xuan memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Pria itu tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Xuan. Suaranya berubah lagi, dan segera bayangan raksasa muncul di depan Xuan. Bayangan raksasa itu mengepakkan tinjunya erat-erat, lalu menghantamkannya ke arah Xuan. Seolah-olah dia adalah dewa yang dipanggil oleh pria ini. Xuan terus menggelengkan kepalanya, dan rasa sakit itu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Melihat pemandangan ini, Tianwu menghela nafas panjang. Kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar. Dia kalah, ucap Tianwu. Apakah Raja Iblis tidak akan mengambil tindakan? Buaya Tyrant bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia kalah, sebab dan akibat sudah diselesaikan. Aku sudah banyak membantunya, dan aku tidak bisa membantunya lagi. Sebelum Tianwu sempat menyelesaikan kata-katanya, ledakan hebat tiba-tiba terjadi. Pada saat ini, 3 lapisan formasi muncul di bawah Xuan, dan lapisan-lapisan itu bertumpuk satu sama lain. Kekuatan pengekangan naik ke langit, dan patung raksasa yang menabrak Xuan segera menghilang. Pria itu terkejut ketika dia menundukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa dia juga berada dalam formasi ini. Sial, kapan dia membentuk formasi sebesar itu? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.